Sidang sengketa kepemilikan senjata api jenis Glock 43 kaliber 32 antara Muhammad Ali dan PT Konblok Indonesia Persada memasuki babak baru di Pengadilan Negeri PN Surabaya, Kamis, tanggal 21 Agustus tahun 2025. Kesaksian Direktur Operasional PT Konblok, Ivan Kristianto, mengungkap sejumlah fakta yang mengejutkan. Awalnya, kuasa hukum penggugat, Andi Darti, menolak gugatan rekonvensi dari pihak tergugat 2, Justini Hudaya, namun majelis hakim menolak keberatan tersebut. Hakim anggota Nurholis menyatakan bahwa gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan pokok perkara, terutama status Justini sebagai pembeli Senpi yang disengketakan. Gugatan rekonvensi dari pihak tergugat 2 berhubungan langsung dengan Senpi yang disengketakan, tegas Hakim Nurholis. Ivan Kristianto memberikan kesaksian bahwa Muhammad Ali bukanlah karyawan maupun direktur PT Konblok, berbeda dengan klaim Ali saat mengajukan izin Senpi. Ivan menyebut Ali hanya sesekali datang ke kantor dan memiliki hubungan pribadi dengan Justini Hudaya. Ali hanya pernah datang ke kantor, bukan pegawai kami, ujar Ivan. Setahu saksi, apakah ada konfirmasi setelah pembayaran? Tidak ada. Tidak ada? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Cuma kan pengeluarannya bisa diambil. Beda ya, tidak tahu dan tidak ada ya? Ya. Jadi jawabannya tidak tahu. Ya. Tahu. Saudara saksi tidak tahu apakah setelah itu pembayaran dilakukan untuk perpanjangan atau tidak? Ya. Berikutnya saudara saksi, kemudian terjadi ketidakharmonisan hubungan pertemanan antara penggugat dan tergugat. Apakah saudara saksi mengetahui kondisi itu? Tahu. Setelah tidak harmonis itu kemudian ada rencana peralihan aset yang dibeli oleh perusahaan PT Konblok berupa sepucuk senjata api Glock 43 kepada salah satu PIC pengganti. Ya, sepakat. Saudara saksi tahu? Tahu. Berdasarkan apa yang saudara saksi tahu? Bicaraan aja. Tapi kalau sudah tahu, mau tidak tahu. Jadi kalau sudah 1 tahun akan dipindah ke orang BNI Ya. Pribumi karena awalnya tidak boleh atas nama BNI Tionghoa atau Keturunan. Itu saudara saksi ketahui nggak pembicaraan itu? Pada saat kemudian saya nggak tahu, tapi tahunya setelah kejadian kenapa kayak karena memang tidak boleh katanya BNI Turunan yang sepi dan kalau Pak Sari baru 1 tahun dulu intinya seperti itu. Oke. Dan saya sempat tapi saya nggak tahu kalau saya nanti pakai nama kamu saya setelah tahun depan saya juga mengingatkan. Jadi sempat setelah 1 tahun itu rencananya akan dinamakan ke saudara saksi sebagai jabatan yang memang real direktur. Tetapi karena terhalang keturunan BNI bukan BNI Pribumi, itu saudara saksi juga masih belum mengiyakan. Iya. Berikutnya apakah saudara saksi mengetahui terkait permintaan dari perusahaan agar saudara penggugat mengembalikan senjata api tersebut? Mengetahui. Bukti T7 yang mulia. Perusahaan mengirimkan surat permintaan pengembalian aset dan pemberitahuan kepada penggugat bahwasanya PT Konblok sudah menyiapkan PIC pengganti peralihan nama itu. Setahu saksi, apakah permintaan pengembalian itu dikembalikan oleh penggugat, dibeli atau penggugat? Tidak tahu. Iya. Jadi saudara saksi tidak tahu apakah senjata itu akhirnya dikembalikan ke perusahaan atau tidak. Saudara saksi tidak tahu. Tidak dikembalikan, tidak tahu. Tidak tahu atau setahu saksi belum pernah dikembalikan. Belum pernah dikembalikan. Setahu saksi belum pernah dikembalikan. Setelah permintaan itu tidak dipenuhi oleh tergugat penggugat untuk mengembalikan,
walaupun perusahaan sudah menyiapkan PIC pengganti, situasi kan semakin tidak harmonis. Berikutnya perusahaan melaporkan kepada kepolisian apakah saudara saksi mengetahui? Yang mulia bukti PR saudara saksi mengetahui bahwa perusahaan akhirnya melaporkan karena uang yang sudah dikeluarkan, senjata katanya diberikan senjata api kan tidak dikembalikan. Menjadi pertanyaan apakah ini diberikan senjata api atau tidak. Terus perusahaan melaporkan ke kepolisian. Saudara saksi tahu dari itu? Tahu. Nah, setahu saksi kerugian perusahaan itu berbentuk apa? Uang yang sudah ditransfer kepada saksi. Ketika tadi saksi menyampaikan pertama kali ketemu Pak Ali di rumahnya Ibu Justini. Waktu itu yang saudara ketahui, waktu pertama kali, apakah Pak Ali sudah membawa senpi atau belum? Belum. Lanjut. Kemudian tadi saksi juga menjelaskan untuk pengeluaran uang kasbon saksi yang tanda tangan. Sebesar berapa itu yang saksi tahu, yang saksi ingat? Sekitar 320. Untuk apa itu? Untuk pembelian senpi. Uang itu rencananya diberikan kepada siapa? Kepada Pak Ali. Oke. Setelah itu apakah uang tersebut sudah benar-benar dibelikan ataukah tidak oleh Pak Ali? Tahu saksi? Setahu saya harusnya diberikan karena sudah ada. Setahunya itu bukan syarat, tahu atau enggak kalau itu sudah dibelikan atau belum? Tidak tahu, saya tahu. Dibelikan atau belum? Oke. Saksi tadi juga mengatakan kalau Pak Ali pernah datang ke kantor menunjukkan senpi, betul? Apakah itu senpi yang ditunjukkan itu adalah uang yang sudah ditransfer oleh perusahaan? Setahu saksi. Seharusnya begitu karena kita udah keluar uang, kemudian persetujuan oleh Pak Ali, Pak Ali dapat senpinya, ya perjalanan saya pasti Itu enggak. Waktu Pak Ali ketemu saudara saksi, kan ketemu saudara nih, ngomong apa sih waktu itu untuk menunjukkan senpi? Bagaimana sih ngomongnya saksi ke Pak Ali? Saya lupa ya, tapi ya menunjukkan ini senpinya, ini blok kita baru. Tuh, cuma itu. Iya. Pernah nggak saksi itu ditunjukkan dokumen-dokumennya, surat-suratnya itu kepada saksi? Nggak pernah. Tidak pernah. Hanya pistol itu aja. Iya. Oke. Oh, satu lagi saksi. Saksi tahu nggak Bu Justini? Bu Justini, Justini, Bu Gaja. Tahu. Tahu. Siapa beliau? Ini bos saya. Bosnya itu. Oke. Setahu saksi, ketika Pak Ali datang ke kantor, apakah bersama-sama dengan Bu Justini atau dengan siapa? Tidak, sendiri. Sendiri. Iya. Setiap datang ke kantor sendiri atau ada pernah nggak sama Bu Justini, Pak? Kalau saya seperti itu. Saya tahu. Kalau nggak tahu, tahu saya sendiri ya. Iya. Oke, saya kira itu. Tambah lagi. Saudara saksi tadi bekerja sejak tahun berapa? 96. Sejak tahun 1996, sekitar 29 tahun. Betul. 29 tahun, apakah ketika saudara saksi, Ibu Justini itu ketika saudara saksi bekerja di PT Konblok selama 29 tahun, awal saudara saksi bekerja, Ibu Justini sudah ada di PT Konblok? 97 mulai dulu papanya. dulu papanya. Iya. Berarti apakah pemilik? Tadi saya jawab ya. Ya kasih berarti, kasih pertanyaan. Siapa namanya? Apakah yang tadi sampaikan saudara saksi sampaikan dulu papanya? Berarti pemiliknya dulu papanya. Iya. Pemilik PT Konblok. Iya.
Kemudian 97 Ibu Yustini baru incas atau bekerja di PT Konblok. Betul. Itu pertama kali saudara saksi tahu. Iya. Lebih dulu 1 tahun saudara saksi. Betul. Selama saudara saksi bekerja di PT Konblok 29 tahun, mengenal dan mengetahui sehari-hari Ibu Yustini bekerja dan sebagai pemilik PT Konblok. Apakah Ibu Yustini pernah mempunyai ajudan? Tidak pernah. Tidak pernah memakai ajudan. Tidak pernah. Apakah Ibu Yustini pernah memakai pengawal pribadi? Setahu saya tidak pernah. Mulai 29 tahun sampai saat ini apakah tidak pernah sama sekali? Tidak pernah. Setahu saksi tidak pernah. Apakah memiliki asisten atau sekretaris pribadi? Tidak ada. Kalau yang sekretaris kantor. Oke, kalau sekretaris kantor di kantor sekretaris pribadi itu selalu bersama-sama. Tidak ada. Jadi tidak pernah pakai ajudan, tidak pernah pakai pengawal, tidak pernah pakai asisten pribadi. Betul. Selalu Ibu Yustini menyelesaikan permasalahan-permasalahannya sendiri. Iya. Ya, apa ya Pak? Kalau saya kan kesimpulan itu Tidak kenal sekian ya. Iya. Iya. Tapi tadi ini supirnya. Iya, sekian kenal. Kalau Sekian. supir kan Tahu. dia kan bagian terakhir uang itu. Pembagian transfer. Baik. Saudara saksi saya mau tanya di dalam akta perubahan 2022 itu saudara sebagai direktur operasional. Saya tidak, kalau direktur operasional tidak ada di akta. Tidak ada. Bisa dijelaskan itu direktur utama siapa di akta perubahan 22? Yang kedua direktur utama kaki saya. Tahu bangga kalau tahu Yumi, tahu nggak paham, jangan saja. Iya. Nggak ingat saya. Tidak tahu. Iya. Terus di akta tersebut ada nggak pasal yang menjelaskan yang bertindak ke dalam dan keluar pengadilan itu siapa? Apakah direktur utama atau direktur tadi ada nggak pasal tersebut yang mengatur? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Saudara saksi, saudara tadi menyatakan ada permintaan untuk dari Pak Ali untuk membuat surat keterangan ya? Iya. Keterangan. Saudara tadi menyatakan baru mengenal Pak Ali akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024. Ya. Iya. Jadi kenapa di surat tersebut tertera Pak Ali bekerja sejak 2016? Itu maksudnya apa? Bisa dijelaskan? Itu permintaan dari Pak Ali karena harus lama. Yakin ya permintaan dari Pak Ali ya? Iya. Saudara saksi ya. Yang saya mau tanyakan di sini, saudara sebagai direktur ya, direktur apa? Direktur operasional tadi ya? Ya. Saudara tahu nggak SEMP itu kepemilikannya apa? Tidak tahu. Maksudnya bela diri kah atau apa? Awalnya tidak tahu, tapi sekarang begitu ada masalah, oh saya beri untuk bela diri. Untuk Ada bela bela diri, diri. ada corporate, tahu sempat jadi ternyata lagi itu corporate satunya untuk apa Yang lagi? dalam sengketa ini aja, kita nggak usah masuk Nggak ke tahu. mana. Iya, yang dimiliki oleh Pak Ali itu bela diri atau apa? Bela diri. Bela diri. Oke. Baik, saudara saksi sebagai direktur pernah nggak membaca peraturan Kapolri yang berkaitan dengan senjata api bela diri di bangsa itu? Ada nggak? Pernah membaca nggak? Saudara kan direktur yang akan tadi menerima sebagai PIC kan? Saya belum mengiyakan, jadi saya tidak baca. Tidak pelajari. Saudara tidak tahu ya berarti ya? Ya. Baik, saudara saksi. Saya mau tanya, pada saat saudara Sukiria tadi ya, Sukiria, itu mentransfer ke Pak Ali ya, itu kenapa tidak tertera atas nama PT Konblok? Kenapa di situ atas nama pribadi? Itu maksudnya apa itu? Hah? Soalnya kan tarik store ya. Jadi, Iya. Iya. Maksudnya di situ atas nama Sukiria pribadi, tidak ada nama PT Konblok. Ini mungkin kalau transfer harus membawa uang transfer. Tapi kenapa tidak ada keterangan bahwa itu? Tidak melakukan ini di apa namanya internet banking atau itu tidak. Semua Ya. Terus di sini tujuan untuk apa? Uang transferan ke Bali itu untuk apa? pembelian senjata. Kenapa tidak dijelaskan di dalam setoran tersebut bahwa ini untuk membeli senjata? Bukan, maksudnya saya hanya bertanya, itu kan yang dia tadi sudah jelaskan, saya hanya sifatnya mengulang saja,
pertemanan. Pertemanan ya? Pertemanan ya? Iya. Saudara saksi pernah nggak mendengar bahwa Pak Ali ini pernah diminta untuk mengawal adiknya? Ya maaf ya, persidangan ini terpaksa saya sampaikan sudah berstatus tersangka. Pernah nggak mendengar? Tidak. Kalau keperluan Senpi itu dibelingkup itu? Tidak. Tidak tahu ya. Kuasa hukum PT Konblok, Nanang Abdi, menyoroti pengakuan Ali saat menyerahkan Senpi ke Polda Jatim, di mana Ali menyatakan bahwa Senpi tersebut dibeli dengan uang pribadi. Ya, di kesaksian tadi kami ingin menyampaikan bahwa saksi kami mengetahui bahwa awal perkenalan itu saudara penggugat memang tidak ada membawa Senpi. Selanjutnya ada pertemanan mengadakan Senpi itu. Terkait jabatan direktur yang sempat disampaikan bahwa tidak ada gaji dan sebagainya, ini sama-sama dipahami bahwa waktu itu hanya untuk proses pengurusan izin pengadaan Senpi. Formalitas saja. Ya, kenapa memakai nama penggugat? Karena berdasarkan keterangan penggugat kepada klien kami, WNI keturunan tidak bisa memiliki Senpi pengurusannya, izin. Untuk bela diri ya? Untuk bela diri. Jadi semacam pinjam nama lah. Kalau dari berbeda dengan analogi SIM. Jadi sangat wajar kadang-kadang Bapak pinjam namanya teman untuk kredit sepeda motor karena sesuatu hal itu kan pinjam nama. Seandainya tidak ada keterangan bahwa WNI Tionghoa tidak boleh, pasti sejak awal izinnya adalah atas nama klien kami. Karena ada keterangan bahwa WNI keturunan tidak boleh, harus WNI pribumi, dipakailah nama dari penggugat. Untuk memenuhi jabatan harus direktur. Jadi saksi menyampaikan di dalam persidangan awalnya ya cuman keterangan kerja general manager. Ternyata ada telepon tadi sempat diputer rekamannya. Saudara penggugat menelpon kepada klien kami untuk keterangan general manager tidak bisa, ternyata harus direktur. Itulah awal mula muncul keterangan direktur. Nah, selanjutnya penggugat menyampaikan 1 WNI pribumi, 2 jabatan direktur, ketiga setelah 1 tahun baru bisa dialihkan kepada WNI Tionghoa. Nah, ini kronologis kenapa sampai terjadi pinjam nama ini. Seandainya sejak awal itu disampaikan bahwa seperti keterangan dari Polda Jatim, WNI saja ya pasti akan tidak terjadi pinjam nama, keterangan direktur dan lain-lain. Nah, setelah 1 tahun mendekati perpanjangan izin, saudara penggugat ini kan meminta uang dan itu juga diakui oleh penggugat untuk perpanjangan. Nah, tadi saksi kami sebagai direktur mengetahui bahwa memang ada sejumlah uang 10.500.000 yang ditransfer guna kepentingan perpanjangan izin Senpi. Lah kalau ditanyakan tadi oleh kuasa hukum dari penggugat, kenapa kok pakai nama Sukiar bukan pakai nama perusahaan? Nah, karena ini kan store tunai bawa uang ke bank, makanya kan identitasnya itu. Jadi tidak ada maksud lain-lain. Kami tidak ada maksud lain. Nah, setelah 1 tahun kami menagih janji untuk dikembalikan, ternyata kami juga sudah menyiapkan PAIC pengganti. Di dalam bukti surat yang kami sampaikan juga itu ada, tetapi itu tidak dipenuhi oleh pihak penggugat. Dari situlah akhirnya karena kami merasa, klien kami merasa beli dengan prosedur nama penggugat, surat keterangan 1 tahun baik nama kan berdasarkan keterangan dia yang sudah tahu. Klien kami kan awam soal ini. Ketika sudah keluar uang dan senjata tidak kembali, diminta secara surat tidak diberikan, keuangan perusahaan kan harus dipertanggungjawabkan. Karena itu dilaporkanlah oleh direktur PT Konblok ke Polda Jatim pada waktu itu dan didisposisi ke Polrestabes Surabaya. Laporannya apa? Laporannya tentang uang yang sudah ditransfer itu, kan uang ditransfer dijanjikan senjata. Ya. Yang kami kirimkan itu uang, bukan senjata. Jadi yang kami kirimkan transfer itu berupa uang, janjinya untuk beli senjata. Kalau senjatanya itu tidak ada sampai saat ini tidak bisa kami dikembalikan kepada kami, berarti kan ya uang kami itu mana? Apakah dibelikan senjata yang sekarang sudah diserahkan ke Polda
menurut pengakuannya, dan itu ada bukti bahwa memang senjata ini diserahkan ke Polda Jatim. Teman-teman bisa melacak ke Polda Jatim, surat penyerahannya itu disebut dibeli dengan uang saya sendiri, dana saya sendiri. Itu penggugat menyatakan pada waktu menyerahkan ke Polda, senjata ini yang saya serahkan adalah dibeli dengan uang saya sendiri. Jadi kabur, kita ini bingung. Di sini digugat katanya ini miliknya, di Polda mengatakan ini dibeli sendiri. Nah ini agak kabur gugatannya. Nah, tetapi terlepas dari itu, yang kedua, perusahaan ini setiap keluar uang, ada tim audit yang harus mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan. Diminta secara surat tidak diberikan, karena itu direktur sebagai yang mewakili perusahaan berdasarkan undang-undang perseroan terbatas membuat laporan ke Polda Jatim. Tetapi di dalam gugatan penggugat di sini tadi kan menyebut bahwa saudara Erwin Suharyono bukan direktur. Makanya kami membawa akte perusahaan bahwa saudara Erwin Suharyono secara sah, secara hukum berhak mewakili perusahaan sebagai direktur, dibuktikan dengan akte perusahaan. Pak, ada ndak RJ ketika di dalam laporan kepolisian terhadap penggugat tergugat ini ada permintaan uang atau apa, atau dipaksa atau apa gitu Pak? Tolong jelaskan Pak. Ya, di kepolisian sempat terjadi rencana perdamaian, rencana divisa fasilitasi. Tetapi rencana perdamaian ini tidak ketemu sehingga tidak berhasil dilakukan. Dan kami tandaskan kami tidak pernah meminta uang kepada saudara penggugat, baik di kepolisian maupun rencana perdamaian. Kalau teman-teman lihat historinya, itu gugatan pernah mau dicabut, tapi dengan perdamaian persyaratannya tidak terpenuhi. Itu pun kami tidak pernah meminta sejumlah uang. Hanya yang ada adalah persyaratan-persyaratan. Sangat wajar dalam suatu perdamaian ada persyaratan, karena di dalam gugatan yang diajukan penggugat juga banyak sekali. Dan persyaratan yang awalnya kita ajukan ini adalah menanggapi dari gugatan dari penggugat sendiri. Tidak ada permintaan uang. Hanya kalau kalau saudara penggugat ini mengingkari perdamaian persyaratan ini yang sudah disepakati, perkara dicabut, di belakang hari mengingkari, kami memberikan syarat ada penalti. Itu hanya sebagai komitmen. Lah kalau dipenuhi semua kan tidak terjadi pembayaran. Pak, apakah benar saat Terkait ini Pak, terkait tadi foto Pak, Ya, yang jadi bukti rekompensi, ya. itu memang diklaim sebagai senpinya atau bukan Pak, yang di Polda tadi? Saksi kami tadi, teman-teman wartawan, rekan-rekan mendengar langsung, baru pertama kali memegang senpi dan hanya 2 peluru. Iya. Jadi bukan orang yang ahli senjata. Ya. Tidak tahu apakah itu senjata yang sama atau tidak. Iya. Itu saja. Ya. Tapi yang dia jelaskan adalah bahwa dia diajak sama saudara penggugat bersama satu rekan kerja lagi, Ya. ada pelatihnya di Polda. Sentinya itu senti apa Pak? Glock atau blok atau Berdasarkan keterangan dari penggugat awal ya Pak ya, ya? pengadaan senjata, setelah itu uang ditransfer, dia mengirimkan bukti-bukti kepada klien kami. Itu Glock 43. Oh Glock ya? Glock Glock 43. 43. Ya. Dari kaliber 43. Berdasarkan keterangan dari klien kami kan tidak tahu informasi dari penggugat bahwa ini loh uangnya diberikan Glock 43. Pembelinya satu harganya berapa? Harganya 1 unit 320 juta. Dan kami sudah menyiapkan PIC. Penggugat tidak bersedia, tapi bersedia dengan syarat harus dia bilang 620 juta, sehingga kami baru transfer 320, harus nambah ke dia 300 juta. Itu tadi kan yang kami putar di bukti persidangan tadi. Itu telepon dari saudara penggugat sendiri. Pak, apakah pernah Bang Ali ini tidak digaji dalam 1 tahun? Istilah gaji dalam hukum ketenagakerjaan itu apabila terjadi hubungan kerja. Ketika tidak ada hubungan kerja, ya tidak ada kewajiban membayar gaji. Hubungan saudara penggugat dengan klien kami ini adalah pertemanan. Berarti tidak ada hubungan kerja dengan PT Tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan bisnis. Surat keterangan direktur hanya sebagai persyaratan untuk pengadaan senpi, karena keterangannya tidak boleh nama
Chinese tadi itu, seandainya tidak ada itu, ya tidak akan muncul surat keterangan, tidak akan muncul pinjam nama, langsung ke klien. Menanggapi tudingan tersebut, kuasa hukum Muhammad Ali, Andi Darti, menegaskan bahwa sesuai aturan Kapolri, kepemilikan Senpi untuk bela diri bersifat perorangan. Tidak ada dasar hukum bagi sebuah perseroan terbatas untuk mengklaim kepemilikan pribadi Senpi, ujar Andi. Sama yang Ivan, ada pernah gaji tidak sesuai UMR, kasus di Polda, saya yang ngurusin. Pak Ali, terkait dari tadi Pak Ali kan mengatakan yang kemarin mengatakan bahwa saya gaji tidak pernah dibayar gaji. Itu hubungan kerja atau hubungan pertemanan atau ada SK yang menyatakan Anda karyawan? Tidak pernah kasih SK, dia bilang kamu tak akan kasih gaji, kamu dampingi saya dan adik saya yang pidana itu loh, namanya Haryanti. Soalnya saya kawal kaki diri, saya luar negeri saya kawal, ada foto-foto bukti sudah lengkap. Jadi secara lisan ya? Secara lisan kamu tak kasihkan, kamu sudah kasih surat keterangan kerja direktur. Nanti kamu kerja sama saya, kerja memang saya. Ada buktinya kok, semua saya di mana aja saya dampingi, gunting rambut aja saya dampingi. Pak Ali, berarti terkait uang permintaan Pak Ali yang untuk membeli senjata 320 itu, apakah yang bukan permintaan saya, Bu? Dia yang bilang kamu tak belikan Senpi, bukan aku permintaan. Oh, gitu. Dia yang belikan Senpi, suruh kawal adik saya yang pidana. Dia yang menawarkan, dia yang menawarkan kok, ada buktinya. Makanya memang seharusnya Justininya ini hadir ya. Hadirkan aja Justininya. Ya, supaya apa yang disampaikan Pak Ali dia bisa counter nggak, atau apa yang disampaikan oleh Justini Pak Ali bisa counter nggak? Jangan sudah beda orang menyampaikan, otomatis kan banyak Justini kan harus. Kenapa tadi hadirkan Justininya? Harusnya Justini yang hadirkan, itu loh saksi. Dia yang berikan duit kok. Saya tidak ada urusan sama orang-orang ini, satu pun saya nggak kenal. Kenal tapi tidak ada urusan. Ada enggak perdamaian? Katakanlah saya pandang damaian, cuma saya bilang kita ini kan kasus ini, perkara ini kan tidak bermasalah. Ada si Dojo, dia minta semua dicabut. Saya cabut, ini Bu Andi juga suruh puasa cabut. Saya cabut, bila mau cabut ke PN, dia bilang apa? Kemudian hari kalau lapor lagi, kamu harus 20 miliar denda. Akhirnya gak jadi. Hakim bilang gak boleh kalau syaratkan kalau gugatan dicabut. Akhirnya ya lanjut kasus ini. Udah Polres panggil itu waktu dia kabur. Panggil ini udah damai aja. Saya bikin damai, banyak masalah, suruh media semua harus dihapuskan. Gimana media bukan bapak saya, bukan saudara saya, media minta dihapus. Ada enggak permintaan dari perdamaian yang sana ke Pak Ali beberapa item, terus nanti Pak Ali ada nggak persetujuan dengan sudah pernah semua itemnya, cuma gagal, dia tak mau semua perkara. Maunya seenaknya sendiri gitu loh. Maunya seenaknya sendiri. Saya nurut, saya bilang, Bu, kalau aku salah aku minta maaf, Bu. Kita kan jalan barang ibu didampingi di mana-mana. Anak saya juga telepon, Tante itu minta bantuan apa aja, apa saya bantu. Kan seringkali meeting, anak saya ikut meeting itu rapatnya di rumahnya. Pak Ali, dalam harapannya Pak Ali, gugatan ini apa sih? Gugatan ini harapan saya, hukum yang jalan yang benar aja. Apa sih, kenapa saya dibilangin maling? Saya penggelapan, itu saya tak terima. Sedangkan saya bukan maling, saya dibilangin di Polrestabes, awalnya dia yang gugat. Bilangin saya maling, saya penggelapan. Saya tak terima, saya bukan maling kok, saya bukan penggelapan kok, CNP itu masih ada kok. Maka saya gugat ini, bukti pemilikannya. Kenapa dipaksa minta CNP itu? Saya minta ganti nama pun tak mau dia. Pak Ali, tadi Pak Ali mengatakan waktu ini senggang, ada enggak pemalsuan tanda tangan? Ada tanda tangan palsuan dia. Kenapa? Ada kwitansi, tulisan 320 juta, Muhammad Ali, tanda tangan. Itu tanda tangan, bukan tanda tangan saya. Ada enggak bukti Pak Ali? Nanti akan, ini mereka udah diupload. Nanti akan kita cari di keyboardnya. Ada materinya itu, Bang? Ada, kayaknya ada materinya, tapi ada tanda tangannya. Ada nilai 320 juta dibayar store, tapi di atas kwitansinya ada tulisan Muhammad Ali, tapi bawahnya ada tanda tangan gini. Itu bukan tanda tangan saya. Dalam apa itu? Kwitansi. Enggak, kwitansi apa, tujuan apa? Aku tak tahu tujuannya mereka apa, sudah diserahkan. Dia bilang ini CNP beli 320 juta, ini Pak Ali terima. Itu aja dia bilang. Dia di store ke bank pribadi. Sutiar, bukan Bu Justini, bukan mereka. Itu Sutiar, salah satu office boy di store tunai pribadi. Tidak ada tulisannya, jelasannya ini untuk apa, nggak ada. Berarti ada bukti ya Pak Ali? Ada bukti. Perpanjang, pas itu komplek sama mereka. Hanya sudah beli perpanjang sama beli pelurunya. Kalifat 22, itu Kalifat 32, itu memang mahal pelurunya, beli peluru. Dan
pernah latihan sama jet ini juga kok. Itu bang. Yang dibayar ini jenis Glock 43. Glock 43 kali 32. Artinya Ya, betul. artinya perpanjangan itu tadi yang Bukan. itu belum jadi dibeli. Belum jadi beli, akhirnya kan ribut. Nggak jadi beli, dia bilang memang 600 juta itu harganya. Harga perpanjangan Tapi itu kalau dia mau beli CNB, kenapa ke saya? Bukan tempatnya, ya boleh aja tuh. Itu loh. Betul, namanya Glock James Bond Kaliber 22, James Bond warna gold. Itu memang harga segitu. Iya, mahal itu, gold itu. Warna emas itu, ada emasnya. Saya bilang kalau mau ya ini boleh. Mau beli lagi Nah, maksudnya. akhirnya nggak jadi. Ribut, kita hubungannya putus sudah. Dengan Akhirnya- Senpi ini ya, Bukan Senpi itu bang. Itu benar bukan Senpi itu pak. Saya tawarin kok, udah ada fotonya juga saya kirim pak. James Bond, ada fotonya saya James Bond itu. Itu aja bang. Sudah cukup. Sidang lanjutan akan digelar dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan dari pihak tergugat. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.